Sayangnya perutku iki lagi nggak beres. Sik yo, tak selesain dulu. Mana yang cari obat ya? Obat ya? Ada nggak ya buat sakit perut ya? Wah Lur, kebetulan itu kayaknya ada tukang obat. Pas banget. Tukang obat. Jual obat apa, Bu? Perut Katanya obat-obat yang sakit-sakit begitu. Lur, kalau dari promosinya sih kayaknya jago nih Lur. Pasti ada obat yang manjur iki. Ada obat sakit perut nggak, Mang? Waduh, sini Mas, sini. Waduh. Pak Gundul, kenapa Pak Iya. Gundul? Kenapa? Ini perut sakit mules. Waduh, kalau Pak Gundul perutnya sakit mules, ada obat yang paling mujarab dari Cablak. Pokoknya mules Pak Gundul bakal hilang. Weleh Lur, obatnya lengkap banget yo. Oke lah, tak coba yo. Siapa tahu sakit perutku bisa Ini sembuh. nggak mahal, cuma Rp50.000. Malah amat, Mang. Mau sembuh nggak? Iya. Ya bayar. Ya nanti minum juga belum, udah suruh bayar. Diminum Obat dulu? aja, minum dulu. Ya udah nggak apa-apa. Ya ini adalah salah satu pasien saya yang punya penyakit mules. Minum obat ini akan sembuh semuanya. Ayo siapa yang mau lagi? Habisin. Nah, kalau minum obat jangan setengah-setengah. Pak Gundul, bagaimana rasanya? Ngapa? Tambah sakit. Tambah sakit. Lah dalah, Lur. Piye iki? Perutku makin melilit, Lur. Gimana toh Bang Cablak? Wah, menurut kodamnya Cablak, kayaknya masih kecil ini dia suka makan kodok bancet. Makanya perut berair. Jadi sakit mulu. Kodam dari Hong Kong. Ini Mamang mah salah obat ini mah. Iya. Mamang harus tanggung jawab. Kodam. Kodam tipu. Iki pasti ada yang nggak beres ini, Lur. Dul. Cablak salah. Ini bukan obat mules perut, tapi obat buat nguras. Nah, kan? Mamang tanggung jawab pokoknya. Iya, gue tanggung jawab. Ya, Rep, lu tungguin ini warung ya. Aduh. Duh, pasti kerjaan si Gundul nih. Kok masih dia? Mau pulang aja deh. Ini Mang, sakit banget Mang. Udah, Dul, tenang aja. Yang namanya obat enggak sekali sembuh. Reaksi. Bang Cablak cuma ngomong doang ini. Udah, ntar Cablak bikinin obat yang lebih mantep, lebih jos lagi. Aduh. Kok ini malah ditinggalin? Maaf teh, ini sakit perut teh. Tadi tak tinggal cari obat. Aku beli obat sama Mang Cablak. Malah tambah mules, tambah sakit. Jangan saling Cablak. Waduh, ini ngomong-ngomong daun jambu ya? Iya. Nah, ini Dul obat yang bakal Cablak kasih buat Gundul. Emang bisa? Bisa, daun jambu buat obat mules? Bisa. Buat sakit perut? Udah, ayo ikut saya bikin teh ini. Lur, iki UMKM minuman herbal teh daun jambu kristal dari desa Bantarsari. Minuman ini olahan ibu-ibu PKK di sini untuk memanfaatkan daun jambu yang banyak tersebar di desa ini, Lur. Bahan utamanya pastinya daun jambu, tapi yang diambil pucuknya aja ya, Lur. Mang, kerja Mang. Ini sakit perut saya juga gara-gara Mang Cablak ini. Ini Cablak lagi kerja. Kerjanya kerja bengong, ngeliatin Gundul. Mang,
Kerja ikhlas kagak sih, Mang? Yang namanya kerja mah dulu udah pasti ikhlas. Cablak ini tukang obat terkenal. Kalau tukang obat terkenal mah tahu daun yang mau buat obat yang gimana. Ya ini daun-daun tua juga dicampurin. Kambing aja kagak doyan, Mang. Lah dalah. Yo piye to Bang Cablak? Bukannya ngebantuin, malah ngerecokin. Aduh, buat aku bingung aja. Daun jambu terkenal dengan rasanya yang sepet dan getir. Di UMKM ini, daun jambu diolah dengan berbagai rasa. Salah satunya rasa lemon. Daun jambu yang sudah bersih direbus hingga layu. Baru setelah itu ditambahkan gula dan juga perasan jeruk lemon, Lur. Widih, pasti seger pol. Tapi aku penasaran, Lur. Rasa sari daun jambu yang asli seperti apa yo? Nggak ngira ya Bu ya, daun jambu bisa buat obat sakit perut ya? Iya saya baru tahu. Wah, Lur, rasanya emang jempolan, Lur. Sakit perutku sudah sedikit mereda. Rasanya anget. Terima kasih, yo Bu. Ini buat saya? Iya dong. Weh, biar lebih enak lagi, aku inovasiin buat makanan nih. Makanan? Emang lagi perih banget ini perut. Pengen makan. Makan dulu ah. Duh. Aduh, Tadi cablak lagi. Tadi katanya Gundul mau makan-makan. Cablak ngikut ya? Makan-makan apa? Enggak ada makan-makan. Ngikut apa Dul? Mau makan kan Dul? Ngikut. Ih, kagak ada makan-makan. Ya teh, bantu saya buat olahan makanan yuk. Ya. Lur, namanya juga gundul. Gak asik toh kalau gak bikin inovasi. Teh, minta tolong telurnya nanti dicampur sama mentega sama gula dikocok dulu ya teh ya. Boleh. Dul. Apaan sih? Mau makan. Mana makanannya? Lah ini juga lagi mau dibikin. Baru mau bikin? Iyalah. Kirain cablak makanannya udah jadi. Ya kan ini mau bikin makanan. Duh, Lur, pusing aku. Cablak nyablak mulu. Aduh. Wes lah, sini. Tak ajarin dulu ya, Lur, cara membuat olahan kali ini. Aku mau membuat es krim teh daun jambu. Cara membuatnya gampang, Lur. Campur susu dengan minuman daun jambu kristalnya. Lalu aduk hingga merata. Nah, untuk membuatnya menjadi es krim, gak perlu dibekukan di kulkas, Lur. Aku punya cara jitu nih. Caranya, tutup wadah adonan es krim dengan plastik. Lalu, letakkan wadah di dalam wadah yang lebih besar yang berisi potongan es batu dan garam kasar. Jika wadah sudah tertutup dengan es batu dan garam, putar-putar wadah selama kurang lebih 10 menit atau hingga adonan membeku. Hah? Lama amat sih Dul muternya. Sabar. Kalau biasanya es krim disajikan dengan kon, aku juga mau membuat versi tradisionalnya nih, Lur, alias kue gapit. Terus. Bahannya gampang aja. Telur, susu, mentega, dan tepung diaduk jadi satu. Untuk membuat kue gapit, adonannya harus agak cair, Lur, agar hasilnya tipis dan garing. Pastikan juga wajan cetakan jangan terlalu panas, biar nggak cepat gosong. Jangan lupa dibolak-balik yo, Lur. Angkat kue gapit saat masih belum terlalu kering, agar kue masih bisa dibentuk sesuai keinginan. Nah, ini Lur, es krim teh daun jambu. Widih, apik yo. Habis kerja seharian, pasti seger iki. Lur, iki baru yummy.
Rasa manis segar dari teh daun jambu berpadu ciamik dengan susunya membuat cita rasa yang creamy banget. Apalagi ditemani dengan garingnya kue gapit. Wis, lengkap. Tenanan, Lur. Wah, ini nggak mau gundul nih. Bapak yang gundul palsu. Bener ini. Tuh, asli yang di TV biasanya ini. Iya.